Febriana, tetap semangat belajarnya ya, walaupun dari rumah ya. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, berakhir ya, bisa kita hadir lagi ke sekolah. Oke, kali ini kita masuk tema 2. Tema 2 itu apa judulnya? Lalu hemat energi. Nah, subtema 1 pembelajaran 1. Di situ ada KIPA ya. Kodenya ada KD kompetensi dasar 3.5. Oke, kita siap ya. Ibu akan share screen-nya kan, PowerPoint-nya, materinya. Nanti Ibu akan masukkan di classroom, di WA kelasnya juga akan Ibu masukkan. Ya, nanti untuk evaluasi dari penjelasan yang Ibu berikan hari ini, kita akan ada latihannya dalam bentuk kuisis. Siap kuisis? Siap, ya. Oke. Nah, ketika Ibu bertanya, antum boleh hidupkan mikrofonnya, ya. Oke, boleh dijawab. Nah, ini dia. Oke. Tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 pembelajaran 1 bidang studi IPA. Kompetensi dasar yang harus antum kuasai dalam tema 2 untuk yang selalu berhemat energi ini, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, misalnya dari angin, air, matahari, panas bumi, bahan organik, dan nuklir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik mampu menjelaskan energi matahari dan manfaatnya. Iya, oke. Dari tadi kita berbicara energi ya, kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering mendengar kata-kata energi. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan energi itu sendiri? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Ya, setiap aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari kita butuh energi untuk berlari, bermain sepeda, berjalan, ya, dan lain-lain. Itu semuanya kita butuh energi. Nah, energi yang didapat dari manusia untuk bisa melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya berasal dari makanan yang kita makan dalam kehidupan kita, ya. Sumber energinya nanti dari makanannya, makanan seperti nasi yang mengandung karbohidrat, roti, dan lain sebagainya. Jangan ada yang coret-coret ya, ayo dihapus. Oke, antum udah besar, jangan dicoret-coret slide-nya. Oke, kemudian energi tadi dihasilkan dari sumber energi. Apa ya sumber energi itu? Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang menghasilkan energi. Sampai di sana ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Ada yang ditanyakan dulu? Oke. Ya, kita lanjut. Ya, oke. Kita lanjut dulu, boleh? Nah, coba sekarang sebutkan apa saja contoh energi yang ada atau yang antum ketahui. Siapa yang akan bantu menjawab? Boleh dihidupkan mikrofonnya. Contoh-contoh energi? Ayo. Di sini ada
Faiz, ada Farel, ada Cahya Sakila, Fabiel. Siapa yang mau jawab? Energi apa aja? Ada energi panas. Energi apa lagi? Energi angin. Energi angin. Angin itu energi apa sumber energinya? Sumber energi. Nah, ya. Oke, angin itu berarti ke sumber energi. Listrik. Oke, good. Energi listrik, energi panas, apa lagi? Energi nuklir. Energi nuklir. Energi nuklir dihasilkan juga dari nuklir. Ya. Energi cahaya, ada energi cahaya. Energi panas bumi. Iya, oke, ya. Tenaga surya. Tenaga surya, oke, boleh. Nah, energi alternatif. Air. Oke. Yang antum sebutkan tadi betul semuanya ya. Cuma ada memang nama energi, contoh energinya itu langsung dia sebagai sumber energi. Tapi kalau energi angin itu dia tidak pas ya, energi angin itu tidak ada, tapi anginnya sebagai sumber energi. Yang ada adalah energi gerak. Nah, oke. Nah, yang akan kita bahas pada pembelajaran 1 ini adalah contohnya adalah energi panas. Apa nama lain dari energi panas? Energi kalor. Energi yang luar. Ya, yang mengeluarkan panas. Oke, apa saja contoh sumber energi yang menghasilkan panas? 1. Matahari, listrik, api, gesekan. Ya, boleh. Ada yang lain? Yang dia menghasilkan panas? Oke, boleh. Alat-alat di dapur. Ya, kayak apa ya? Oven ya. Nah, oven listrik itu berarti ada sumber energi panasnya dari listrik. Oke, kayak magic kompor. Ya, Magicom. Ya, tapi itu adalah alatnya ya, alatnya. Oke. Nah, sampai di sana paham ya? Kita next lanjut. Paham, Bu. Alhamdulillah. Oke. Nah, tadi kita mengambil satu contoh energinya energi panas. Nah, ini kita lihat ada matahari. Ya. Oke. Matahari yang kita ketahui dia merupakan sumber energi utama atau terbesar yang ada di bumi. Matahari itu juga dia sebagai pusat tata surya. Kemudian matahari ini merupakan benda langit yang memiliki cahaya sendiri. Oh iya, sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya, kenapa matahari disebut pusat tata surya? Ada yang bisa? Karena dia menyinari. Karena matahari adalah karena matahari yang terbesar. Karena matahari menyinari satu bumi. Betul. Nah, terus dia memiliki gaya apa ya sehingga benda-benda langitnya ada pernah antum mungkin membaca cerita bergerak mengelilingi matahari. Apa nama peristiwanya? Matahari memiliki gaya apa? Gaya gravitasi yang tinggi. Iya, siapa tadi tuh ya? Fabiel. Oh, Fabiel. Ya, very good Fabiel, karena matahari memiliki gaya gravitasi sehingga benda-benda langit lainnya itu bergerak mengelilingi matahari seperti planet, satelit, meteor, asteroid. Nah, itu adalah benda langit yang bergerak mengelilingi matahari. Oke, makanya matahari disebut sebagai pusat tata surya. Oke. Nah, gerakan dari benda langit mengelilingi matahari tersebut kita namakan revolusi. Ya. Insya Allah itu nanti di kelas 6 antum akan belajar itu. Oke. Nah, kemudian matahari menghasilkan energi panas dan cahaya.
Kemudian energi panas yang dihasilkan dari matahari itu berpindah ke bumi dengan cara radiasi. Apa itu radiasi? Perpindahan panas langsung ya, tanpa zat perantara. Oke, tetap. Nah, ini dia. Oke. Ada gambar, ada beberapa aktivitas manusia yang dilakukan di bawah sinar matahari. Pertama ada tumbuhan. Nah ini ada O2, ada CO2. Apa ya maksudnya tuh? Ada yang bisa jelaskan ke Ibu? O2 adalah oksigen. Betul. O2 adalah karbon dioksida. Nah, berarti ini O2 ini dihasilkan siapa ya? Oleh Menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Melalui proses apa? Siapa yang ingat? Fotosintesis. Fotosintesis. Siapa yang masih ingat juga proses fotosintesis itu bahan dasarnya dia butuh apa, dan apa? Ada 3. Matahari. Cahaya matahari. Zat hijau daun. Zat hijau daun. Apa nama zat hijau daun? Klorofil. Klorofil ya. Dan terakhir adalah CO2 atau karbon dioksida. CO2 ini siapa yang menghasilkan? Manusia. Ketika dia bernapas, betul. Ketika bernapas manusia menghirup oksigen. Mengeluarkan karbon dioksida. Iya. Nah, itu diperolehnya oksigennya dihasilkan oleh tumbuhan. CO2 yang tidak digunakan manusia dikeluarkan oleh manusia, itu diserap oleh tumbuhan. Nah, dijadikanlah dia bahan dasar fotosintesis. Kayak ini ibu-ibu ada yang menjemur pakaian. Berarti panas mataharinya untuk apa? Untuk menjemur, Untuk mengeringkan supaya baju. Iya, betul. Membantu proses pengeringan. Kemudian ada adik bayi di dalam kereta bayi ini. Apa nih tujuannya? untuk menghangatkan badan untuk mendapatkan vitamin D. Iya, karena cahaya matahari tadi mengandung sinar ultraviolet yang di dalamnya terdapat vitamin D. Dan vitamin D ini membantu kesehatan tulang, ya, kesehatan tulang. Oke, nah ini jadi manfaat matahari menghangatkan tubuh atau badan, dalam mendapatkan vitamin D, membantu proses fotosintesis, kemudian membantu proses pengeringan, sumber energi alternatif. Nah, salah satu contohnya ada pembangkit listrik tenaga dari panas bumi atau namanya geotermal. Ada pembangkit listrik tenaga surya dari matahari juga, dan lain-lain. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Atau ada yang mau disampaikan? Sampai di sini jelas? Oke, kita lanjut. Ya. Oke, bentar ya, Nak. Nah. Oke. Pernah lihat alat ini? Atau di rumahnya ada yang pakai ini enggak? Enggak ada, Bu. Enggak. Nah, ada, Bu. oke. Tapi pernah lihat enggak ya? Pernah ya? Pernah, Bu. Di film-film. Nah, iya. Mungkin kalau ada yang buka-buka buku ensiklopedia atau antum mungkin searching di Google tanpa sengaja mungkin ada melihat. Nah, ini nama alatnya adalah panel surya. Nah, cara kerja panel surya ini merubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Ya, oke. Nah ini dia. Ada caranya nih ya. Oke, jadi cahaya matahari tadi ditangkap oleh alat yang dipunyai oleh panel surya. Kemudian ada proses kerjanya, dirubah langsung dia cahaya matahari menjadi energi listrik. Ini berarti dia memanfaatkan energi alternatifnya dari cahaya matahari, ya. Kalau malam-malam gimana tuh, Bu?
Nah, kalau malam-malam ini kan berarti tidak ada ya. Oke, bukan nggak bisa bekerja, tetapi ya dari dia yang pas siang hari itu energinya sudah tersimpan. Nah, ya, ketika malam hari memang proses kerja dia tidak bekerja lagi, tapi dia sudah menyimpan energi listrik yang dia rubah pada saat siang hari. Nah, jadi ketika mati lampu, misalnya dia pakai dua nih, pakai listrik PLN satu, kemudian pakai panel surya. Nah, panel surya inilah nanti yang akan membantu penerangan di malam harinya, ya. Karena dia energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Ya, sip. Next. Apa ini dia bacaannya? Kesimpulannya apa dia ya? Udah selesai? Loh. Ada yang bisa bantu untuk menceritakan, menyimpulkan? Ya. Langsung yang mau menceritakan atau memberi kesimpulan, boleh langsung dihidupkan mikrofonnya. Siapa? Ayo. Coba, atau ibu tunjuk nih orangnya. Menghasilkan yang untuk dihasilkan oleh manusia dan hewan. Berarti dia menceritakan tanaman apa? Tanaman padi. Padi apa ini nih, ada gambarnya, coba lihat. Tanaman? Jagung. Jagung. Iya. Di sebuah peternakan ada ditanam tanaman jagung. Ya, ternyata jagungnya ini ditanam. Nah, ketika udah tumbuh besar, ya, tanaman jagung ini banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk apa saja? Untuk Menjadi sumber energi. Ya, untuk sumber energi. Contohnya untuk apa? untuk memberikan Untuk bergerak, bantumu tumbuh, berpikir. Nah, berarti kalau dia membantu kita bergerak, berpikir, jagung tadi diolah menjadi makanan. Iya, betul. Nah, jagung Juga tadi diberi diolah makan kepada hewan-hewan ternak. Iya, ada juga jagungnya diberikan kepada hewan-hewan ternak seperti ayam, burung, ya. Biji-biji jagung tadi kan bisa tuh untuk hewan-hewan ternak. Nah, untuk manusia juga bisa dijadikan makanan. Papan dari mana? jagung. Dari Jagung. jagung kan? Iya, ada juga makanan lain yang dari jagung. Nah, ternyata itu memberikan, betul sekali, ada jagung rebus, ya. Nah, itu memberikan energi untuk kita, untuk bisa kita beraktivitas. Ya, oke, betul, mantap. Lanjut ya. Nah, ini adalah peta pikiran atau nama kerennya mind map. Waktu kita ke sekolah sering tuh guru-gurunya nyuruh muridnya, siswanya membuat mind map. Nah, sekarang kita lihat. Ini di tengah ini ada gambar matahari. Coba sebutkan apa saja tadi manfaat dari energi matahari. 1. Untuk menghasilkan
mengeringkan. Oke, membantu proses pengeringan. 2, Menyinari bumi dengan cahayanya. menyinari bumi dengan cahayanya. 3, Vitamin D. sebagai sumber vitamin D. Dari hewan. 4, Untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Ada tumbuhan. iya, membantu proses fotosintesis. 5, Surya. Menghirup dengan Untuk membangkitkan energi listrik. membangkitkan energi listrik. 6, panel surya. ya, berarti dia memberi Dapat tenaga menghasilkan listrik vitamin juga. D dalam Ya, tubuh kita. oke, mantap. Kita lihat beberapa jawabannya. Ada yang betul ya. Nah, ini dia. Kalau ada yang membuat mind map itu kan ada yang suka pakai gambar. Ada gambar dengan tulisan. Ada yang tulisan aja nih dia. Oke, boleh. Mana yang tidak tersebutkan oleh kita? Nah, ini. Menerangi bumi, sumber penerangan. Oke, udah tadi ya. Oke, kemudian terjadinya siang dan malam. Nah, ini dia. Makanya dia disebut tadi benda langit mengelilingi matahari yang berevolusi. Ini dia prosesnya. Ya, terjadi siang dan malam. Karena planet bumi kita bergerak mengelilingi matahari. Oke, kemudian sumber energi pada panel surya. Betul, tadi ada yang menyebutkan. Berperan dalam fotosintesis. Ada. Menghasilkan energi listrik, betul. Membantu proses Menjadi pengeringan, siklus berputar air. nah, membantu kesehatan tulang, vitamin D, betul. Nah, ini tadi yang tidak tersebutkan. Membantu proses perputaran air atau daur air. Jadi air yang di bumi itu ketika terkena panas matahari dia akan menguap. Kemana menguapnya? Menguap ke awan. Awan. Nah, nanti terjadi di Akan awan terjadinya proses apa? hujan. Turun. Hujan. Ya, ada pengembunan. Setelah di awan terjadi kondensasi atau pengembunan, turun lagi dia ke bumi dalam bentuk air hujan. Sampai di sini paham? Paham. Paham ya. Oke. Nah, sudah selesai. Sebelum kita kuisis, Ibu kasih waktu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, Ibu, apa nanya, Bu? Boleh, boleh. Soal-soal kuisisnya nanti kita tadi yang kita nerangi tadi, Bu. Iya, Bukan kita boleh yang nyerang. diterangkan sama yang ada di buku tema Antum juga. Soalnya ada berapa, Bu? 12. 12. Oke. Ya. 15 Nah, atau 12, Bu? apa saya? 12. 12. Sis. Iya. Oke, Jibril 13. Kita mulai ya. Nanti biar aja temannya nanti nyusul aja ya. Oke. Nah, Zakira Pelita 14. Kita mulai. 3, 2, 1. Assalamualaikum, bye-bye. Keluar ya. Bye-bye.